Halo sahabat Femina, ketemu lagi dengan saya Shana Atiningmas di acara Food 911 Kitchen Secret. Nah, hari ini biasanya di acara ini saya menyamperi datang langsung ke tempat narasumber untuk mengajak masak bersama. Tapi karena mulai minggu kemarin kita sudah memberlakukan lagi, Jakarta sudah memberlakukan lagi PSBB, sehingga kita akan berjumpa dengan narasumber kita melalui dari tempat masing-masing. Kita lakukan ini supaya kita tetap sehat bareng-bareng. Jadinya saya tetap berada di studio Femina untuk ngobrol dengan narasumber kita nanti. Nah, hari ini kita mau ngapain di Food 911? Hari ini kita akan masak bareng nasi bakar jambal. Aduh, kalau dengar nasi bakar kayaknya rasanya udah jangan langsung lapar ya. Tapi bikin nasi bakar itu susah-susah gampang loh. Gimana cara nakar bumbunya supaya pas, gimana cara ngebungkusnya hingga membakarnya. Nah, tamu kita yang satu ini jago bikin nasi bakar karena dia orang Sunda. Nah, orang Sunda ini nasi bakar memang berasal dari Sunda dan tapi sudah menjadi makanan Nusantara kali ya, yang menjadi favorit orang-orang di resto-resto maupun menjadi ide untuk bisnis. Nah, hari ini kita mau ketemu dengan Mbak Fanti Veronica. Mbak Fanti Veronica itu adalah kontestan Masterchef Indonesia Season 6 dan dia juga adalah pemilik Dapur Cikur. Nah, kita panggil langsung yuk Mbak Fanti. Mbak Fanti. Hai Mbak Fanti. Halo, apa kabar? Hai Mbak Fanti. Oke. Hai. Sudah kedengaran suaranya. Udah kedengeran. Apa kabar Mbak Fanti, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak? Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Kemarin kita udah ketemu di gerai barunya ya Mbak Fanti ya, makanan. Iya. Hai Mbak Fanti, kedengeran suaraku? Oh my God. Moving. Kedengeran suaraku Mbak? Tadi sempat keputus kayaknya ya. Oh gitu. Oke, gimana sekarang? Kedengeran. Oke. Sip. Ini Mbak Fanti. agak gunting dulu. Oke, terus gimana Mbak? Oke, Mbak Fanti, kita hari ini mau masak apa Mbak Fanti? Nasi bakar jambal ya Mbak Fanti ya? Ya, hari ini rencana kita mau bikin nasi bakar jambal ala Mbak Fanti. Jadi kebanyakan orang-orang itu ada kendala dalam memasak nasi bakar. Karena apa? Karena mungkin nasinya terlalu basah atau apa. Jadi aku kasih sedikit trik gitu dalam memasak nasi bakar yang mudah-mudahan tidak gagal gitu. Ini aku sambil bener-benerin nggak apa-apa ya. Ini kok padahal tadi kamera gue goyang-goyang. Kok mati-mati mulu ya? Ya, wait a moment. Kok putus-putus ya live-nya ya? Ngomong lagi. Is it okay? Ada sih miring, kenapa ini apa? Ada yang bisa pantau dari Halo, Mbak Fanti, kedengeran kah suaraku? Mbak? Iya, terdengar kah suaraku? Kedengeran. Ini koneksinya yang trouble di mana ya? Di aku atau di Mbak nih? Oke, selagi kita cek di sini, kita langsung aja dulu yuk. Gimana Mbak Fanti? Oke. Kita langsung masak aja. Jadi sekarang bikin nasi bakar itu memang susah gampang. Tapi aku kasih trik yang gampang banget, yang mudah-mudahan tidak gagal. Kita pakai nasinya yang udah matang. Nah, terus, I'm so sorry, ternyata ada unyil aku. Terus, kali ini kita masak nasi jambal. Sudah pasti kita pakai ikan nasi jambal. Terus, ada bawang merah, bawang putih, yang nantinya kita iris. Ada cabai, ada tomat,
Iya. terus cabai merah dan cabai hijau. Ya, nanti itu semua bumbu-bumbunya diiris nih Mbak. Oke. Terus ada rempah-rempah jangan lupa. Ada salam, serai, lengkuas, dan daun jeruk. Oke, jadi segala rempah daun masuk situ ya Mbak ya? Betul. Dan yang utama kalau untuk aku adalah ini, pete. Sebagai penambah aroma dan juga kemangi. Gitu. Ya, pete. Oke. Nah, ini ternyata anakku yang kecil ini nyolip banget. Oke, gampang. Hai. Mbak, namanya siapa sih kecil? Oke, this is Ataya. Say hi. Ataya, halo Ataya. Kita teman-teman aja sini. Oke. Nah, oke. Kita mulai aja, Mbak. Setelah si ikan jambalnya ini kita goreng, kita potong kecil-kecil terus kita goreng kayak gini. Kita iris semua bumbu-bumbu, ini semua adalah bumbu-bumbu iris. Going down. Oke. Nah, terus ini kita mulai panaskan. Oke, kita mulai panaskan wajannya untuk menumis bumbu-bumbu itu dengan tambahan minyak. Yes, this is oil. Nanti resepnya bisa dikasih buat sahabat Femina nggak? Pasti dong, nanti dikasih. Jadi ini salah satu menu andalan di dapur Cikur. Oke. Nah, setelah itu kita tunggu panas dan pastinya karena jambal ini udah asin, saya tidak menggunakan lagi garam, tapi saya menggunakan gula putih, merica, dan sedikit penyedap. Nah di sini saya pakainya kaldu jamur, tapi yang lain bebas boleh pakai apa aja. Oke. Nah setelah minyaknya ini panas, dahulukan kita menggoreng bawang merah. Bawang merah. Yes. Ini bawang merah saya. Ada tangan siapa itu? Oke, bawang merah kita tumis. Setelah ada wangi-wangi sedikit, kita bisa masukkan rempah pertama kalinya. Ini apa? Supaya dia wanginya lebih keluar. Dan setelah itu kita masukkan bawang putih. Gampang banget pokoknya ini. Oke. Mbak, itu kalau numis itu sampai bawang merahnya jadi kecoklatan atau sampai gimana, Mbak? Keluar wangi aja. Dia keluar wangi, keluar harumnya dia. Oke. Setelah itu kita masukkan tadi ini tomat yang sudah diiris. Tomat. Oke. Ini wanginya. Kalau tim Femina ada di sini udah nyium wangi. Wanginya luar biasa ya Mbak ya. Menggugah selera. Nah, kita tambahkan sedikit minyak karena kurang tadi. Setelah itu kita masukkan cabai. Nah, sebenarnya kalau mau disimpan lama supaya awet, tomat itu kita skip. Oke, berarti karena dia banyak cairannya ya Mbak ya, jadinya takutnya basah ya. Gampang sekali berubah rasa gitu. Nah, setelah ini wangi, masukkan cabai rawitnya. Oke. Terus kita masukkan petenya. Oh ya Mbak, tadi sebelum masak saya udah cuci tangan. Jadi saya pakai tangan. Tapi memang untuk lebih amannya kita pakai sarung tangan. Tapi karena tadi aku udah cuci tangan, jadi it's okay. Ya. Nah, setelah itu kita masukkan jambal roti yang sudah digoreng. Oke. One. Tuh, oke. Sahabat Femina. Baru kita masukkan penyedap
gula, Iya. ya, merica. Ini anak usil pengen ikut aja lagi ya kan? Nggak apa-apa Mbak, namanya juga di rumah kan pengen Masak di rumah ikutan. ya. Nah ini bisa buat ide-ide ibu-ibu yang mungkin mau bikin masakan atau mungkin mau jualan juga bisa nih mana. Mbak, kalau bikin nasi bakar itu, dia kan sudah dibungkus dengan nasinya ya. Sebaiknya lauknya itu cenderung asin atau bagaimana? Maksudnya rasanya ditebelin atau gimana? Uh, Gini, kalau aku selalu masak nasi bakar itu tidak dari nasi yang mentah, tapi aku selalu jadikan dari nasi yang matang. Karena supaya kita bisa mengukur itunya nasi nasinya gitu supaya jangan terlalu lembek atau terlalu kering. Okay. Nah, tapi si bumbunya itu memang harus sedikit agak lebih naik rasa asinnya karena nanti akan dicampur dengan nasi itu sendiri gitu Mbak. Oh oke. Ya, nah jadi kayak gini nih. Ini setelah matang, setelah wangi semua, it's done. Gampang banget. Ya, it's cooked already tuh. Terus ini saya masukin ke nasi yang sudah matang. Oke. Tuh. Oke. Mbak, sebentar aku mau ngingetin ke sahabat Femina yang ada di rumah. Kalau misalkan sahabat Femina mau bertanya ke Mbak Fanti seputar masak, seputar bisnis, seputar Mbak Fanti yang belakangan muncul di MasterChef Indonesia, silahkan chat di kolom komentar. Nanti Mbak admin kita akan akan mencatatnya dan akan saya tanyakan ke Mbak Fanti. Oke. Mbak Fanti lanjut. Oke, ditunggu buat yang mau tanya-tanya. Silakan. Nah, kalau aku kayak gini nih Mbak, jadi nasi bakar versi dari Ibu Fanti. Jadi nasinya sama lauknya semua dicampur ya Mbak ya? Dicampur semua supaya jadi rasanya bener-bener nyatu semua gitu ya, semua kedapetan. Betul. Nah, setelah tercampur rata, waktunya kita untuk bungkus si nasi ini dengan daun pisang. Nah, setelah itu pada saat mau disajikan itu aku selalu grill dulu, jadi si aroma daun pisangnya itu masuk. Oke. Nah ini bungkusnya juga perlu trik sendiri ya Mbak ya, belum tentu langsung berhasil nih biasanya kalau yang pemula. Tapi insya Allah dengan metode saya ini bisa lebih mudah buat pemula yang ingin membuat nasi bakar. Oke. Nah nih para sahabat Femina kalau misalkan baru belum pernah bikin nasi bakar, jangan takut, katanya metodenya Mbak Fanti ini gampang, jadinya insya Allah berhasil ya Mbak ya? Berhasil insya Allah. Nah setelah itu kita bungkus ya. Yes. Ya. Nah. Cannot, okay, because this is more difficult. Kita pengen ikutan nih. Nah, lalu kita tempatkan. I'm just gonna fold it. No, you just watch me, okay? Nah, nanti ini kita simpan, kita gulung nasinya. Everybody look at me. Nah, takaran untuk kalau yang buat jualan biasanya itu 180 itu adalah standar dari satu porsi. 180 gram standar untuk satu porsi ya Mbak ya? Betul. Oke. Setelah itu kita gulung dia. Nah, ini akan lebih simple buat pemula. Oke. Wah. Oh, langsung. Nah. Oh, digulung. Jadi digulung. Langsung ya. Oke. Digulung kayak begini. Terus ya.
Yang anak kecil mau bantuin lagi. Wait a moment. Mbak, nanya dong. Itu Yes. sebelum digunakan untuk membungkus, daun pisangnya harus dibakar dulu, maksudnya dilemesin dulu, Ya, dibakar di atas. dilepasin dulu di atas api supaya kita lebih mudah untuk menggulungnya dan tidak sobek. Tidak mudah sobek. Oke, like this. Nah, ini satu titik aku semat dengan tusuk gigi. The other side. Terus kita padatkan seperti ini. Oh, di apa itu namanya? Diketok-ketok ke bawah ya supaya dia padat Ya, ke bawah. supaya dia agak sedikit padat. Setelah itu apa yang terjadi kalau misalkan kurang padat, Mbak Fanti? Dia gimana ya, wanginya mungkin kurang bisa rata gitu ya, Mbak. Oke. Terus mungkin di penampilan juga kurang bagus. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita rapikan pinggirnya. Nah, jadi saya biasanya sebelum menyajikan, ini kita bikin seperti ini dulu semua. Jadi nanti kalau pas sudah ada yang mau, ini tinggal saya grill di atas api dengan pan, atau bisa langsung di grill pan gitu. Kita gulung sampai dia punya daun ini agak sedikit wangi gitu. Dan ready, tinggal kita makan, tinggal ada menu-menu tambahannya seperti sambal, kerupuk, itu makan udah nikmat banget. Oke. Ya, dia duluan, coba ya, bikin apa ya? Nih kita coba gulung sekali lagi. Wait. Nih, oh my god. Oh ya, sampai lupa nih gara-gara anak kecil mau bantuin nih Mbak. Jadi buat orang-orang yang suka pedas, kita bisa tambahin cabai rawit geluntungan di atasnya. Dan satu lagi yang wajib, ini dia. Aku lupa tadi di bungkusan yang pertama nggak pakai daun kemangi, Mbak. Kemangi ya? Iya. Biar tambah sedap. Kita taburin di sini daun kemangi. Terus kalau yang suka pedas, tinggal kita tambahin cabai, geluntungan gitu, dan kita gulung seperti tadi. Oke. Tuh. Usahakan padat ya Mbak ya. Diusahakan padat. Jadi, yes, like that. Tuh. Oke. Mbak, sambil Mbak Fanti ngulung nih, aku nanya-nanya Mbak Fanti boleh nggak nih Mbak Fanti? Boleh dong Mbak. Nah, Mbak Fanti itu kan sebenarnya kan dulu mantan model kan ya. Mantan model ya, bangga loh biarpun ada mantan. Ternyata pernah loh jadi covernya Femina ya Mbak ya. Aku dulu sering banget sama Femina foto. Ya ampun. Nah, itu yang jadi triggernya Mbak Fanti untuk nyemplung ke dunia masak apa sih Mbak? Pertama adalah karena posisi. Artinya saya sekarang sudah ibu rumah tangga. Dan beneran memang saya juga punya hobi memasak. Nah, jadi saya suka masak mulai sebenarnya dari kecil kita udah mulai suka masak karena memang diajarkan sama oma untuk bisa masak. Nah, sampai akhirnya hobi saya ini kok saya berpikir bisa untuk dijadikan ide sebuah bisnis karena memang banyak sekali orang-orang yang memesan, teman-teman yang memesan gitu. Jadi akhirnya saya mempunyai inisiatif untuk membuka dapur Cikur. Spesialisasi masakan Sunda. Nah, resep-resep yang Mbak Fanti dapat itu dari turun-temurun atau Mbak Fanti kreasi sendiri? Sebagian itu adalah resep turun-temurun, tetapi memang dimodifikasi oleh saya dengan taste yang lebih mendekati kepada taste-nya saya gitu. Cuman sebagian besar itu adalah resep turun-temurun. Turun-temurun ya. Belajarnya katanya dari nenek juga ya Mbak ya? Betul. Zaman dulu kalau misalnya kita mau main tuh diharuskan untuk masak dulu gitu. Jadi ya udah kepaksa. Akhirnya tercatat menjadi sebuah anugerah.
Oke. Terus mulai 2 tahun lalu ya Mbak? Iya, Oke, ini Mbak gimana? sambil kita Ya, ngobrol, kita melihat yang sambil proses aku grill selanjutnya ya ya. nasinya ya. Di atas teflon aja bisa ya Mbak ya? Kenapa Mbak? Di atas wajan itu untuk ngegrillnya nggak apa-apa ya? Bisa juga Nggak kan ya? apa-apa, sebenarnya kan grill itu kita bisa memang ada khusus, tapi Ya. ya di sini juga is okay karena intinya kita cuma mau bikin ada aroma dari Aromanya. pisang ini. Gitu. Oke. Jadi nggak perlu khawatir kalau di rumah adanya wajan datar, nih sahabat Femina, pakai aja yang ada yang Mbak Manti itu juga bisa. Pakai aja yang Oke. ada, karena fungsinya sama. Sama. Oke, lanjut Mbak Fanti. Ya gitu Mbak, jadi karena asalnya adalah hobi memasak dan juga kewajiban, akhirnya saya mempunyai ide untuk menjadikan ini menjadi sebuah bisnis. Karena lumayan kita nggak harus keluar rumah, nggak harus ke kantor, tapi kita bisa diem aja di rumah dengan beraktivitas gitu, mempunyai aktivitas dan menghasilkan. Oke. 2 tahun ya Mbak sudah dapur cikur ya Mbak ya? Betul, 2 tahun Mbak, insya Allah mudah-mudahan. Tapi dalam waktu yang singkat 2 tahun itu followernya udah 11.000, wow juga loh Mbak. Aduh, alhamdulillah ya Mbak. Itu caranya gimana bisa dapat follower sebanyak itu? Maksudnya emang apakah strategi marketingnya udah dipikirkan sebelumnya atau gimana Mbak Fanti? Iya, jadi karena memang saya juga bersama dengan tim di sini, jadi kita menciptakan marketing strategis yang emang harus sesuai dengan pasar kita, yang pas dengan pasar kita, sampai akhirnya mereka mengenal dapur cikur. Tapi dulu itu dapur cikur itu awal mulanya segede apa sih Mbak? Apakah emang dari bisnis rumahan langsung berubah sekarang jadi catering yang udah cukup asalnya dapur cikur itu dari dapur ini Mbak, dari dapur rumah ini. Saya hanya mengerjakan sendiri dengan kadang nggak tidur gitu karena kita juga nerima tumpeng gitu kan. Saya bikin tumpeng sendiri sampai akhirnya ada orang yang membantu gitu, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah lumayan orang-orang yang membantu di rumah saya. Oh gitu, berarti makin lama makin berkembang ya. Sekarang karyawan berapa Mbak? Boleh tahu nggak? Karyawan belum banyak sih Mbak, karyawannya 10 lah. Wah, lumayan atuh Mbak. Lumayan ya Mbak. Lumayan banget. Nah, kalau Kenapa Mbak? Sorry tadi aku ngambil kita. Iya, nggak apa-apa. Lanjut. Nah, kalau misalkan untuk jaga kualitas itu Mbak Fanti sekarang masih terjun langsung apa memang sudah di handle dengan teman-teman yang bantuin di situ Mbak? Sorry Mbak. Sekarang untuk menjaga kualitas makanan itu Mbak Fanti masih menghandle sendiri masaknya atau emang sudah didelegasikan ke teman-teman yang bantu? Oke, jadi memang sudah ada teman-teman dan sudah ada tim di saya yang membantu, tetapi kembali lagi saya membuat sebuah SOP yang jelas, mulai daripada cara memilih bahan, cara membersihkan, sampai dengan resep-resepnya, itu sudah saya bantu. Minimal itu meminimalkan errorisasi, human errornya gitu. Jadi sekarang ini sudah berjalan dengan sendirinya, tapi kadang-kala kalau memang lagi cukup rame, ya mau tidak mau turun gitu, karena sekarang ini dapur cikur mulai ekspansi yang tadinya hanya online, mulai mau kepada offline gitu. Jadi saya lebih pikir ke yang lainnya gitu, ekspansi bisnis yang besar gitu. Nah, kebenaran di dalam kedai yang kemarin itu Mbak sempat datang. Iya. Ini adalah menu-menu dari kedai dapur cikur. Jadi kedai dapur cikur itu adalah personal size. Nah, iya. Iya. Kemarin kebetulan saya tuh sudah datang ke tempatnya Mbak Fanti, kedai dapur cikur. Lokasinya ada di Pondok Indah ya Mbak ya? Betul, ada di Pondok Indah. Nah, kalau misalkan
sahabat Femina udah pernah nyobain lezatnya dapur Cikur, tapi pengen beli yang untuk personal aja di sini ya Mbak tempatnya ya. Tempatnya iya di sini. Kedai Dapur Cikur tuh. Jadi di Kedai sini dapur kita Cikur. ada ayam sehat, ada cumi balakutak, ada beberapa, ada lidah, ini ada ayam sehat, juga ada lidah cericu. Ini aku nggak disuruh sama Mbak Fanti loh, tapi aku kemarin emang nyobain masakannya kedai dapur Cikur itu bumbunya juara Mbak. Oh, thank you banget Mbak. Tapi yang menarik aku suka nasinya itu nasi kayak nasi lemak itu ya Mbak, wangi banget. Itu nasi liwet Sunda. Jadi nasi liwet Sunda itu dia nggak pakai santan. Oh, nggak pakai santan? Dia nggak pakai santan. Tapi wangi banget beneran loh guys. Wangi banget ya Mbak, karena memang rempah-rempahnya itu kita pakai rempah-rempah yang banyak. Nah setelah itu kembali lagi kepada kualitas itu sendiri, kualitas bahan itu sendiri yang dijaga. Nah dari mulai proses memasak dan membersihkannya. Jadi padahal bumbunya simpel banget, itu cuma bawang putih, bawang merah, udah seperti itu aja. Oh, tapi yang pasti emang kualitas bahannya harus di ini ya Mbak ya, harus di kualitasnya yang bagus, jangan ngasih yang setengah-setengah gitu ya. Betul, karena kan Mbak, saya juga aku mau tanya dong. Iya tuh, apa Mbak? Aku tuh tertarik dengan kemasan nasi, sepetak nasimu itu loh. Itu ini ya, sepetak Mas rasa Michael coba boleh digedein layarnya Mbak Fanti, Mas Michael. Jadi itu dia. Petak Rasa Nusantara ini kita menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Kenapa saya memilih kemasan ini? Saya ingin berbisnis tapi juga ingin membantu permasalahan yang kita hadapi. Pebisnis kuliner itu penyumbang sampah terbesar. Jadi alangkah baiknya kalau kita juga nggak boleh egois gitu. Kita berbisnis tapi juga jangan sampai membuat permasalahan baru. Nah, makanya Dapur Cikur memilih menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, diproduksi dari pelepah pinang yang diproses, dan ini adalah bahan yang mungkin tadinya tidak ada harganya, tapi setelah dikemas seperti ini, diproduksi seperti ini, menjadi ada nilai yang lebih, yang mana pekerjanya itu kebanyakan adalah ibu-ibu petani di daerah. Jadi mereka yang tadinya tidak mempunyai pekerjaan akhirnya mempunyai pekerjaan lebih gitu. Jadi itu ide awalnya Mbak. Jadi emang bagus banget ya ini ya, kalau misalkan sahabat Femina yang punya usaha makanan dan juga mungkin peduli terhadap lingkungan, bisa mencoba untuk memakai kemasan pelepah pinang ini ya Mbak ya, dia dari pelepah pinang. Pelepah pinang, dan yang ini pun adalah kertas daur ulang gitu. Dan kita juga menggunakan, pokoknya prinsip kita adalah less plastik gitu. Sebisa mungkin kita mengurangi sampah plastik. Berarti kalau ada yang pergi ke Dapur Cikur, semuanya itu bisa di recycle ya Mbak ya, sampai sendok-sendoknya semua di recycle. Nah udah jadi nih Mbak nasi bakarnya Mbak. Nasi bakar kita sudah jadi, tinggal kita nikmati berserta dengan lauk pauknya. Maksudnya tambahan gitu, bisa kita tambahkan dengan sambal atau mungkin dengan ini nanti bisa lebih dipanggang lagi supaya agak gosong sedikit, itu bisa lebih wangi, lebih enak. Dan dianget ini juga gampang, kayak tadi aja Mbak, tinggal di grill aja lagi kayak gitu. Nah ini rasanya sangat nikmat banget dengan nasi jambal ini. But this is a little bit spicy. Mbak Fanti. Ya. Ini ada yang nanya mengenai masakannya nih ya, boleh ya? Boleh. Mbak,
cara memilih jambal yang bagus gimana sih? Terus cara simpan dan ngolahnya sebelum dimasak gimana? Apa langsung dimasak aja atau gimana? Kayaknya dia belum familiar dengan menggunakan jambal nih, Mbak. Oke, jadi ikan asin itu selalu identik dengan menggunakan garam untuk mengasinkan. Nah, tapi kebanyakan di luar sana banyak orang-orang yang menggunakan formalin ya Mbak, gitu. Jadi kita harus milih ikan asin yang fresh tanpa formalin. Nah, pertama adalah kita bisa kenali dari cium aroma si ikan jambal itu sendiri. Ikan jambal itu punya aroma yang khas, agak kurang nyaman wanginya, tapi itu adalah aroma dari ikan jambal. Kedua, kalau ikan jambal itu yang tidak menggunakan formalin, dia akan lunak, dia tidak keras. Tapi kalau keras berarti dia menggunakan formalin. Oh gitu, nah, oke. Kadang ada orang yang suka sebel gitu kalau lagi masak ikan asin itu lalat datang nyamperin gitu ya. Tapi ternyata itu adalah sebuah indikator kalau bahan yang kita gunakan itu tanpa formalin, karena lalat itu aja nggak suka formalin gitu, Mbak. Nah, berarti sebelum digunakan jangan lupa untuk dicuci dulu kali Mbak ya? Betul, dicuci. Tapi juga jangan lupa ada jambal yang keluar tuh warnanya putih banget. Nah, itu dia pakai pemutih. Jadi sebenarnya warna jambal itu nggak putih, dia agak sedikit coklat. Gitu. Nah, setelah kita cuci, ya, kita simpan di rumah, kita cuci, kita bisa simpan di kulkas. Atau untuk mengecek apakah si ikan jambal ini ada formalin atau enggak, kita bisa simpan di dalam sebuah toples, terus di suhu ruang kayak gini. Kalau sampai bisa berbulan-bulan, berarti dia menggunakan formalin. Oh, nah gitu, itu berarti kalau beli ikan asin juga nggak boleh sembarangan ya Mbak. Kita harus berhati-hati juga dan harus cermat memilihnya ya. Betul. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi, Mbak. Pemilihan beras yang bagus ngaruh nggak untuk membuat nasi bakar? Oh iya. Pemilihan beras, jenis beras itu kan ada beras yang pendek, bulat, ada beras, kita harus benar-benar mengenali jenis beras. Ada beras yang sedikit panjang. Nah, kalau yang bulat itu biasanya dia tidak membutuhkan banyak air, tapi kalau yang panjang sedikit membutuhkan banyak air. Intinya adalah kita harus mengetahui jenis si beras itu supaya takaran airnya pas dan menghasilkan nasi yang pulen lah kalau kata kitanya. Nah, ada tips dari saya untuk membuat nasi itu pulen, apalagi kalau ibu-ibu sekarang banyak yang pakai rice cooker ya kalau masak. Jadi tambahkan bawang putih di dalam beras itu pada saat di rice cooker. Nah, itu akan membuat si nasi itu tidak mudah bau dan berwarna kuning. Nah, setelah matang itu harus kita kalau di Sunda tuh bilangnya diakel gitu loh Mbak, diaduk supaya udaranya tidak hanya ada di bawah, tapi terbagi ke atas. Insya Allah nasi di rice cookernya jadi awet. Kalau orang Jawa bilangnya nggak ngemplok di dalam gitu udaranya gitu. Nggak ngemplok di bawah gitu kan ya Mbak. Gitu. Nah, tipsnya hanya itu aja. Kalau untuk nasi bakar sebaiknya nasinya itu masih agak lengket atau gimana Mbak? Oke, gini. Versi saya tadi adalah versi yang sedikit lebih simpel untuk pemula. Ada juga tips yang lain. Kadang-kadang saya bikin nasinya itu setengah matang, baru kita adukin sama bumbu yang tadi kita masak, baru kita kukus lagi sampai matang, dan setelah itu kita panggang. Tapi kebanyakan seperti itu, kalau yang belum paham banget tuh bisa terlalu benyek gitu Mbak. Jadi kalau tadi versinya aku lebih nasi mateng, benar-benar yang nasi mateng, terus kita aduk sama bumbu yang tadi kita bikin, kita aduk, terus setelah itu kita bakar. Tapi kalau segi rasa, menurut Mbak Fanti enakan yang mana? Rasa, kalau rasa sih sebenarnya menurut aku sama enaknya. Kalau aku lebih praktis yang ini, jadi menurut aku yang enak yang ini. Karena bikinnya gampang ya Mbak Fanti. Iya, bikinnya juga gampang. Oke. Nah, ini Mbak, kan kalau mau jualan kan biasanya kan
masak pagi di antara agak siang, terus nanti di tempat yang pesan dimakannya agak siangan lagi tuh. Nah, Betul. supaya si nasi bakarnya ini nggak cepet basi atau nggak cepet bau tuh gimana ya Mbak? Nah itu tadi salah satu tips yang saya kasih adalah dengan kita membuat bumbu yang sudah jadi tadi, jambal dengan bumbu-bumbunya, itu kita bisa pisahin Mbak dengan si nasi yang emang sudah matang. Nanti setelah ada orang yang mau pesan, itu baru kita aduk jadi satu kayak tadi gitu, sesuai dengan takaran yang kita mau. Setelah itu kita gulung dengan daun pisang dan baru kita grill. Jadi memisahkan antara si nasi dengan si jambalnya tadi itu cukup membuat makanan menjadi lebih awet. Oh gitu. Kalau misalnya nggak habis kan kita bisa nasinya bisa kita simpen lagi gitu, besok kita bikin nasi goreng gitu kan. Nah si jambal rotinya sendiri juga bisa kita simpen selama tomatnya itu kita skip. Oke, nah itu tadi apa namanya tips-tips dari Mbak Fanti ya untuk misalkan untuk bikin nasi jambal. Nah kalau selain jambal, apalagi nih Mbak idenya yang bisa dibikin untuk nasi bakar Mbak? Nasi bakar banyak banget idenya, bisa kita pakai cumi, bisa kita pakai peda, bisa kita pakai cumi asin atau cumi basah, kita bisa pakai ayam, kita bisa pakai cakalang. Sebenarnya banyak banget yang kita bisa masukin ke dalam nasi bakar itu Mbak. Sebenarnya bumbunya juga bisa macam-macam ya Mbak ya, mau bumbu bisa macam-macam, kayak misalnya kalau di Sunda itu ada namanya cumi hitam atau cumi balak utak gitu ya. Balak utak ya. Terus kita aduk dengan nasi menjadi nasi nasi balak utak gitu, nasi bakar balak utak gitu. Terus bisa juga kita pakai cakalang yang dibumbuin Manado gitu kan. Nah, itu bisa. Kita juga bisa pakai tuna itu, atau bisa pakai apa lagi ya? Banyak sih, ada ikan tongkol mungkin kalau ibu-ibu susah dapat ikan-ikan yang lain itu seperti tongkol. Oke. Jadi yang di rumah kalau misalkan susah cari jambal, bisa yang ada di dekatnya aja ya, apa yang ada itu ada. Bisa ikan, misalnya ikan kita bumbu kuning terus kita aduk, atau mungkin di tengah-tengah disimpan gitu, itu juga bisa dijadikan sebuah ide kan Mbak. Oke. Nah, nih aku pertanyaan yang terakhir ini datang dari aku nih sebenarnya Mbak. Oke. Mbak Fanti mau nanya, kan sebenarnya Mbak Fanti itu hidup udah punya catering gitu kan ya, sebelum ikut Masterchef Indonesia kan, udah jadi ibu rumah tangga ngurusin anak, tapi kok kenapa pengen tiba-tiba ingin ikut Masterchef? Oke. Jadi pertama yang ingin saya tujuan saya masuk Masterchef itu jelas adalah untuk branding bisnis. Kedua, saya ingin juga menguji gitu, karena kan sebenarnya saya bisa masak, saya bisa bikin kue dan sebagainya, itu adalah otodidak gitu. Mengikuti beberapa les singkat ya gitu, tapi saya bukan chef profesional gitu. Tapi karena pekerjaan saya, bisnis saya ini seputaran catering, berarti ya kita harus bisa profesional juga gitu. Jadi saya coba tes saya, bagaimana ilmu saya, bagaimana pengalaman saya untuk di dunia bisnis ini, dan alhamdulillah memang pada saat saya masuk Masterchef ini ilmunya banyak banget Mbak gitu. Jadi pengetahuan yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu gitu. Oh, oke, ternyata nggak terlalu simple untuk menjadi chef profesional. Banyak banget yang harus kita pelajari, dari mulai tanggung jawab dan sebagainya, banyak banget gitu Mbak. Jadi nggak nyesal juga sih ikut Masterchef. Oke. Nah Mbak Fanti, ini kita waktunya ternyata aku udah diworo-woro nih sama Mbak admin, katanya udah selesai, udah habis. Nggak berasa banget ya Mbak ya. Iya. Nah Mbak Fanti, sebelum kita berpisah dengan sahabat Femina, adakah pesan-pesan yang mau disampaikan oleh Mbak Fanti seputar ini, karena di rumah nih
sahabat Femina banyak wanita yang buka bisnis biasanya Mbak gitu, ingin membuka usaha di rumah. Nah, ada nggak yang mau disampaikan oleh Mbak Fanti? Oke, pada intinya adalah mengerjakan sesuatu yang kita sukai itu akan lebih mudah kita ngejalaninnya gitu. Jadi kalau memang ibu-ibu di rumah hobinya memasak, terus pengen jualan makanan, ya itu is a good idea gitu. Tapi memang harus kita persiapkan secara matang. Artinya pasarnya siapa gitu kan, bagaimana dengan saingan yang lainnya. Tapi banyak ide yang bisa kita buat di rumah selama pandemi seperti ini gitu loh Mbak. Jadi jangan putus harapan. Atau mungkin ada ibu-ibu yang suka tanaman gitu, kayaknya sekarang banyak banget ya kan ibu-ibu yang jualan tanaman dari hobi. Oke, sip. Thank you Mbak Fanti udah mau bagi informasi sama kita hari ini Mbak Fanti. Thank you so much, Femina, Mbak Nana, thank you. Iya, terima kasih. Dadah. Kecil-kecil siapa? Bye-bye. Thank you Mbak Fanti. Mami, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi sahabat Femina, obrolan kita dengan Mbak Fanti Veronica, kontestan MasterChef Indonesia season 6. Nah, tadi juga Mbak Fanti udah mendemokan cara membuat nasi bakar yang menjadi salah satu dagangannya di usaha cateringnya, yakni Dapur Cikur. Nah, dia juga sudah membuka kedai Dapur Cikur. Kalau sahabat Femina mau mencoba, bisa pesan online atau lihat Instagramnya di Dapur Cikur. Nah, terima kasih udah kepada sahabat Femina yang hari ini sudah menonton dan sudah bertanya. Terima kasih untuk menonton acara ini. Acara ini akan terus ada di timeline Femina, jadi bisa ditonton lain waktu saat Anda sedang senggang. Nah, terima kasih. Saksikan terus atau ikuti terus Femina di femina.co.id di Instagram, Twitter, dan Pinterest untuk mengetahui informasi seputar kuliner Indonesia. Saya Isyana Atiningmas, jurnalis Boga Femina, undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye.